Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang filsafat, tapi filsafat kita ambil dari pelajaran Imam Bukhari. Banyak tentu saja kalangan yang menyatakan bahwa Imam Bukhari tidak mungkin mengajarkan filsafat, begitupun sebaliknya, ahli filsafat tidak mungkin mengajarkan hadis, karena dua ini memiliki bidang yang sangat berbeda, pendekatan yang sangat berbeda. Ahli hadis itu berpikir soal teks, sedangkan filosof memiliki kebebasan berpikir, tetapi itu terlalu menyederhanakan. Sesungguhnya kalau mau diulik, sebagian besar dari usul fikih yang kita kenal sekarang itu adalah akal, dan tidak ada masalah karena memang Al-Quran sendiri mengharuskan manusia untuk berpikir. Bahkan Al-Quran disebutkan sebagai kitab suci hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Nah, berpikir itu kalau dia mengikuti alur-alur yang sudah benar, maka itu disebutnya filsafat. Maka Al-Quran ini secara tidak langsung mendorong setiap manusia untuk berfilsafat. Makanya filosof-filosof muslim itu sangat keranjingan terhadap dunia filsafat di zaman kejayaannya. Dan agama-agama yang lain biasanya takut dan khawatir kalau harus membahas filsafat. Nah, sekarang balik lagi, kita akan membahas bahwa dalam kajian Imam Bukhari sekalipun, Imam ini adalah yang paling banyak menggunakan filsafat dalam metodologi mukhtalul hadisnya. Kita mulai. Baraya, kita bahas dulu sedikit tentang usul fikih, karena cara-cara untuk memahami hadis itu diawali oleh cara-cara memahami fikih. Ilmu ini ditemukan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah ahli fikih sekaligus ahli hadis pula. Sebelum Imam Syafi'i, hadis itu hanya dihafal, diingat-ingat teksnya. Sebelum-sebelumnya sudah ada berceceran ilmu kritik hadis itu sedikit-sedikit, tapi para ulama. Nah, menjadi sebuah metodologi yang tersendiri itu pas zaman Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengajarkannya kepada Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad sampai pernah menyatakan, saya hanya hafal Quran dan hadis, soal nasak mansuk saya tidak hafal sama sekali sebelum bertemu dengan Imam Syafi'i. Begitu. Nah, Ahmad bin Hambal ini kemudian menjadi salah satu di antara ribuan guru Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari ini dalam menyeleksi hadis, dia menggunakan kaidah usul-usul fikih. Dan kaidah usul fikih yang menjadi ilmu kritik hadis ini kemudian menjadi benar-benar bulat, terpatok itu zaman Imam Bukhari. Sehingga Bukhari menjadi patokan bagi seluruh imam-imam hadis sesudahnya. Apa sesungguhnya ilmu kritik hadis itu? Tidak lebih dari bagian dari filsafat, tidak lebih dari bagian dari metodologi ilmiah. Itu. Contoh dari penggunaan metodologi ilmiah dalam ilmu kritik hadis Imam Bukhari yang paling utama dan paling penting itu adalah skeptis. Skeptis itu adalah kita ragu, dalam artian kita tidak percaya. Lebih baik tidak mempercayai sebuah berita daripada mempercayainya tanpa bukti. Inilah yang namanya skeptis. Jadi kalau ada orang ngomong, oh langit itu gini, langit itu gitu, orang-orang skeptis itu tidak mau langsung percaya dengan itu. Ah, masa buktikan dulu, pembuktiannya minimal dengan pembuktian indrawi. Nah, begitu. Imam Bukhari menyeleksi hadis adalah dengan skeptis dulu. Ketika mendapat sebuah hadis, Imam Bukhari pertama kali yang disampaikan itu adalah saya tidak percaya, mana orangnya. Kemudian ditelusur, diselidiki, diverifikasi. Nah, menyelidiki, memverifikasi, dan sebagainya itu muncul dari skeptis. Skeptis itu adalah jiwa filosof, tidak percaya tanpa bukti. Maka saya ambil contoh sebagai berikut, Baraya. Sekarang di YouTube banyak sekali orang-orang, channel-channel yang menampilkan sebuah informasi tanpa menunjukkan wajahnya, tanpa menunjukkan identitasnya. Apakah boleh diterima? Boleh kalau itu teksnya hiburan. Boleh kalau itu kontennya adalah hal-hal yang lucu-lucuan gitu. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang ilmiah, boleh, itu juga boleh sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengklaim sesuatu yang berbeda dengan orang lain, katakanlah seperti itu, kemudian dia tanpa menunjukkan wajah, tanpa menunjukkan identitas sama sekali, maka kita harus menerapkan skeptis. Jangan percaya sama dia sebelum dia bisa diverifikasi. Nah, skeptis itu langkah paling dasar untuk berilmu. Berpengetahuan itu adanya informasi di dalam otak. Itu namanya pengetahuan. Sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan dari manapun. Yang hoaks, yang tidak hoaks,
yang bercampur dan lain sebagainya itu bebas, namanya juga pengetahuan. Tetapi kalau sudah menjadi ilmu, maka ilmu itu harus didasarkan yang pertama itu pada skeptis. Itu landasannya. Biar apa skeptis itu? Untuk memunculkan keterujian. Dalam bahasa filsafat ini disebut sebagai empiris. Jangan percaya pada sesuatu yang tidak empiris, maka nanti muncul aliran empirisme di filsafat, aliran abad pertengahan. Nanti kan muncul empirisme, rasionalisme, nanti dipersatukan sama Immanuel Kant gitu ya. Kemudian puncaknya di Hegel dan seterusnya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi intinya adalah empiris. Apa itu empiris? Teruji, teralami. Apakah ini air beracun atau tidak? Buktikan, ada orang yang pernah meminumnya, atau air itu dituangkan ke zat yang lain, kemudian zat itu berubah drastis, atau saya meminumnya langsung sendiri, kemudian saya keracunan dan sebagainya. Nah, kalau sudah ketahuan itu, namanya itu empiris, teruji. Jadi kalau ada berita dari seseorang, dia wajahnya tidak terlihat, identitasnya tidak diketahui, gimana kita mau menguji dia, mau memverifikasi dia, kan nggak bisa. Kata Imam Bukhari adalah haram. Haram kalau kita mengikuti jalur hadis misalkan, tapi si hadis itu tidak pernah kita ketahui dari mana asalnya. Misal dalam Islam generasi sekarang itu banyak orang yang menyebut misal tauhid itu terbagi menjadi 3, ada rububiyah, ada ilahiyah dan lain sebagainya. Itu katanya untuk memudahkan. Baraya, kalau soal akidah jangan ngomongin soal memudahkan atau menyulitkan. Temukan, ada nggak orang pertama yang menyebutkan itu? Siapa? Temukan orangnya, uji dia. Kalau kita tidak pernah tahu siapa dia, tidak pernah ketahuan, jangan pernah diikuti. Itu prinsip agama menurut Imam Bukhari. Jangan kita percayai satu doktrin, satu aliran, satu gagasan, satu pemikiran kalau kita tidak tahu siapa yang mengusulkannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu, dia tidak bisa diuji. Inilah sebabnya juga misal ya, walaupun kita berkali-kali melihat hantu, tapi sains, dunia ilmiah, dunia akademik meragukan hantu. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dimasukkan ke dalam laboratorium kemudian diuji. Itulah yang menyebabkannya. Kenapa UFO penampakan ada jutaan orang yang katanya pernah melihat, ada ribuan laporan tentang UFO, tapi dunia akademik sampai sekarang masih meragukannya, masih memberikan tanda tanya. Kenapa? Karena tidak empiris. Begitupun Imam Bukhari, ada begitu banyak hadis, ada begitu banyak riwayat, uji dulu satu-satu. Itulah yang namanya empiris. Makanya Imam Bukhari kalau ada nerima sebuah hadis, itu sampai didatengin orangnya. Oh gimana, itu ditelaah orangnya kayak gimana, nanya ke orang-orang sekitarnya, orang ini reputasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, kita awalnya sudah skeptis. Skeptis itu memunculkan nanti empiris, diuji dulu. Nah, setelah diuji, apa yang harusnya dilakukan? Mengujinya dalam rangkaian metodologi yang biasa disebut sebagai verifikasi atau kritik. Nah, inilah Bukhari ini sangat terkenal dalam ilmu kritik hadisnya. Ilmu kritik hadis itu atau verifikasi itu biasanya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Internal itu adalah menguji teksnya, apakah dia sesuai dengan Quran dan hadis, itu internal. Eksternalnya tentang orang-orangnya, apakah si penyampainya itu benar-benar ada, benar-benar baik, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya atau tidak. Tentang kritik sumber orangnya, ini juga nanti dibagi lagi sama Imam Bukhari. Ada yang mengkritik soal moralnya, ada mengkritik kefakihannya. Mengkritik moralnya, misal begini, kalau seseorang itu ketahuan berbohong, walaupun cuma sekali, maka Bukhari langsung mencoretnya dari daftar perawi. Nah, sekarang kita dapat informasi dari buku, dari YouTube, dari jurnal ilmiah, dan sebagainya. Ketahuan ternyata penulisnya sudah pernah ketahuan berbohong, maka selesai sudah, tidak bisa diterima lagi, begitu. Maka inilah yang disebut sebagai metodologi penelitian. Metodologi penelitian Imam Bukhari itu walaupun dianggap sebagai metodologi tradisional, tapi bisa kita nyatakan sebagai metodologi tradisional yang paling baik, yang paling mumpuni dalam ilmu kritik teks. Karena disesuaikan dengan sumbernya dari mana, kemudian isi teksnya bagaimana. Jadi dua-duanya dianalisis. Kemudian prinsip selanjutnya yang digunakan oleh para filosof dan digunakan juga oleh Imam Bukhari dalam mengkritik hadis. Apa itu? Netral. Baraya begini, kebanyakan muslim di dunia saat ini berpikir bahwa Imam Bukhari itu adalah imam hadis di dunia sunni. Menurut saya tidak, Baraya.
Imam Bukhari itu tidak termasuk Sunni, tidak termasuk Syiah, tidak termasuk Mu'tazilah, tidak termasuk apapun. Muslim yang sejati dalam tanda kutip yang dijanjikan mendapat petunjuk itu adalah muslim yang tidak masuk ke dalam golongan apapun. Karena di dalam Islam prinsipnya adalah haram untuk menciptakan golongan, apalagi kalau golongan itu sampai membanggakan golongannya dan menganggap golongan lain sesat atau salah. Itu prinsip dasar dari Islam yang sekarang banyak dihianati oleh umat muslim. Ya kan memang Islam itu endingnya, akhirnya itu pasti akan terasingkan. Jadi orang-orang Islam sendiri tidak akan paham dengan ajaran agamanya, begitu. Nah, salah satu ajaran agama yang paling banyak ditentang dewasa ini adalah Muslim itu tidak boleh bikin golongan, tidak boleh, ya boleh bikin organisasi gitu. Itu kan untuk bergerak gitu ya, untuk berkoordinasi, untuk bergerak dalam sebuah payung itu boleh bikin organisasi. Tapi bikin golongan itu tidak boleh. Maka walaupun Imam Bukhari diketahui oleh ulama zaman sekarang sebagai orang Sunni, tidak pernah ada satupun pernyataan Imam Bukhari yang menyebut bahwa beliau adalah Sunni, Syiah atau apa dan sebagainya. Tidak. Dan karena Imam Bukhari tidak terkait dengan golongan apapun, beliau netral, maka beliau bisa ngambil hadis dari kelompok manapun. Imam Bukhari itu banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang perawinya itu adalah orang Syiah. Bahkan ada orang Syiah ekstrim, itu diterima hadisnya oleh Bukhari. Tapi ada Sunni kebanyakan diterima, tapi ada orang Sunni juga yang ditolak. Jadi saya ambil contoh begini Baraya. Imam Bukhari itu sebagai perawi hadis, dia menolak riwayat dari Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah adalah imam pendiri mazhab fikih Sunni terbesar dalam sejarah. Bahkan lebih besar secara kuantitas ya, bahkan lebih besar daripada Imam Syafi'i. Nah, walaupun Imam Abu Hanifah memiliki reputasi sebesar itu di dunia Sunni, dalam ilmu hadis menurut Bukhari, saya tidak terima riwayat dari orang ini. Apakah Bukhari membenci orang ini? Bukan. Imam Abu Hanifah itu pendapat-pendapatnya banyak diterima, bahkan banyak dibela oleh Imam Bukhari. Tetapi soal hadis, Imam Bukhari itu netral. Imam Abu Hanifah itu adalah ahli fikih yang sangat luar biasa. Tapi menurut Imam Bukhari, dia punya kelemahan di bidang hadis. Walaupun hadis yang dihafal oleh Imam Abu Hanifah itu sangat banyak, tapi kemampuan Imam Abu Hanifah dalam mengkritik hadis itu kurang menurut Imam Bukhari. Sehingga Imam Bukhari menolak itu. Ada contoh lain, di dunia Syiah, ada ulama yang paling terkemuka, disebut imam paling besar di dunia Syiah, yaitu Ja'far Shadiq. Kalau Baraya lihat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh orang-orang Syiah, itu kebanyakan adalah dari Ja'far Shadiq. Bahkan di Al-Qulaini itu jumlahnya sampai 10 kali lipat lebih banyak daripada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib atau oleh Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali. Tapi menurut Bukhari, Imam Ja'far Shadiq tidak ada apa-apanya. Dalam artian tidak bisa saya terima pendapatnya. Nanti kapan-kapan kita bahas kenapa ini bisa ditolak dan ini bisa diterima. Tapi prinsipnya adalah saya ambil contoh bahwa Imam Bukhari tidak peduli alirannya apa. Kalau dia jujur, kalau dia bermoral, kalau dia faqih, selesai. Filosof itu menerima atau menolak pendapat bukan gara-gara dia dari golongan tertentu. Tapi orangnya emang gimana? Kualitas pribadinya. Maka kita kenal sekarang ulama-ulama zaman sekarang banyak, tidak semuanya, dan umat-umat zaman sekarang banyak, tidak semuanya, yang malah mengkerdilkan gagasan ini. Jadi kalau muncul ada pernyataan dari orang Syiah, langsung sejak awal sebelum dia ngomong langsung dicap Syiah. Ada dari Wahabi langsung dicap. Ada datang dari liberal langsung dicap gitu. Itu orang sumbu pendek gitu. Semestinya adalah mau dari kelompok manapun dengarkan dulu pendapatnya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan orang yang dapat petunjuk itu adalah yang ngambil informasi kemudian memilih yang terbaik. Bukan dia dari kelompok mana, tapi pilih mana yang paling masuk akal, yang paling baik, yang paling sesuai dengan syariah. Misalkan seperti itu. Bukan gara-gara dia dari kelompok mana gitu. Nanti gimana itu kan kita nggak bisa membedakan ini benar atau salah gitu. Banyak ulama-ulama zaman sekarang yang mempertanyakan, kalau kita ngambil dari sembarang orang kan kita nggak bisa membedakan mana apakah ini pernyataan yang benar atau yang salah. Begitu kan, banyak yang seperti itu. Kalau ada ulama, kalau ada orang yang menyatakan seperti itu, orang itu jangan diikuti.
Kenapa? Karena dalam kaidah usul fikih yang dimaksud dengan akil baligh itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau ada orang yang dari mana kita tahu dia berkata benar atau salah, berarti dia belum bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jangan diikuti karena dia belum akil baligh. Begitu Baraya. Netralitas dalam berpendapat ini akhirnya memunculkan objektivitas. Jadi ilmu itu harus objektif. Begitu Baraya. Apa yang dimaksud dengan objektif? Sesuai dengan objeknya. Dalam konteks inilah orang-orang sosial, misalkan sosiologi, antropologi, atau sejarah dan sebagainya, itu banyak dikritik sebagai apakah itu sains atau bukan. Orang-orang Amerika Serikat memasukkan ilmu-ilmu sosial sebagai social science itu sekitar tahun 70-an, tahun 75-an kalau nggak salah. Itu karena apa? Karena social science itu susah untuk menjadi objektif dan memang tidak boleh objektif. Social science itu harus subjektif. Nah, balik lagi ke sini, kalau sudah netral maka menjadi objektif. Kalau sudah menjadi objektif maka kita bisa menerima informasi dari manapun tanpa kita khawatir tersesat. Sekarang banyak sekali orang-orang dunia muslim yang takut tersesat kalau ikut kelompok itu, kalau ikut kelompok itu. Jadi kacamata kuda ngikutin aja satu arah gitu. Ini takut sesat, itu takut sesat. Nah, makanya Baraya jangan seperti itu. Ikuti Imam Bukhari. Imam Bukhari gak peduli latar belakangnya apa, yang penting kualitas dirinya. Terima atau enggak. Dan dari begitu banyak rangkaian metodologi penelitian yang dilakukan oleh Imam Bukhari melalui gagasan-gagasan filsafat, maka akhirnya memunculkan sebuah ilmu kritik hadis. Nah, artinya ilmu kritik hadis ini bukan sesuai syar'i. Jadi Baraya begini nih ya, ini sangat penting untuk disampaikan. Beriman kepada hadis sahih itu penting, bahkan sebuah keharusan. Tapi untuk menyebut bahwa ini hadis sahih, ini hadis doif dan sebagainya, itu adalah ijtihad dari ulama, itu penelitian dari ulama. Artinya menggunakan akal, bukan dalil. Dalil itu diselingkupi oleh akal. Jadi misal begini, misalkan Imam Bukhari menemukan hadis 73 golongan, hanya satu yang selamat yaitu al-jamaah begitu. Nah, Bukhari hanya mencantumkan 73 golongan. Islam hanya terpecah jadi 73 golongan. Titik sampai di situ, hanya satu yang selamat yaitu bla 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 blanya. Bukhari tahu itu tetapi tidak mencantumkan dalam sahihnya. Kenapa bisa dipotong itu? Itu menggunakan ro'yu Imam Bukhari, menggunakan ijtihad Imam Bukhari. Jadi hadis itu begitu Baraya, jangan langsung bilang cukup Quran dan hadis saja tanpa yang lain-lain. Ya gak bisa. Hadis itu ditentukan sahih atau tidaknya itu menurut ro'yu, menurut akal pikiran manusia. Makanya begini, dalam ilmu hadis, kalau Baraya belajar ilmu hadis di pesantren atau di universitas begitu, hadis itu sebagian diyakini kedoifannya, sebagian diyakini kesohihannya, tapi sebagian besar ilmu hadis itu diperdebatkan kesohihannya. Maka yang disebut sama Imam Bukhari itu sebagian besar memang sahih, tapi ada juga beberapa yang masih diperdebatkan. Hadis-hadis di Imam Bukhari itu ada sekitar puluhan lah, 70-80-an yang dianggap diragukan kesohihannya gitu. Dianggap sahih 100% itu setelah diverifikasi kembali oleh Ibnu Hajar. Tapi pada prinsipnya adalah ro'yu itu, ijtihad itu, akal pikiran itu sangat berpengaruh terhadap dalil-dalil. Bahkan menyebut dalil ini sahih atau tidak itu adalah gara-gara ro'yu, gara-gara berpikir secara filsafat ala Imam Bukhari, atau prinsip-prinsip filsafat yang dijalankan oleh Imam Bukhari. Oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.